Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Sebuah riset dilakukan kepada 1,6 juta orang di 162 negara. Riset yang dilaporkan oleh American Psychological Association ini ingin menemukan apakah dampak psikologis jumlah income terhadap diri seseorang. Disimpulkan bahwa orang dengan pendapatan yang lebih tinggi cenderung merasa lebih bangga, prouder, lebih percaya diri dan lebih kurang takut-takut dibandingkan dengan orang yang berpendapatan lebih rendah. Eddie M. W. Tong, PhD, seorang Associate Professor of Psychology di National University of Singapore, melaporkan, the effects of income on our emotional well-being should not be underestimated. Having more money can inspire confidence and determination, while earning less is associated with gloom and anxiety. Nah, masalahnya adalah kita orang Kristen harus bergaul dan bersahabat dengan semua kalangan terhadap orang-orang kaya dan berkedudukan. Pergaulan kita dengan mereka diharapkan menjadi peluang untuk memperkenalkan dan membawakan kasih dan kemuliaan Tuhan. Bagaimana caranya menjangkau kelompok orang yang prouder, lebih percaya diri, dan nampaknya kurang memiliki kekhawatiran? Mari belajar dari Daniel dan beberapa tokoh Alkitab lainnya. Mereka berhasil menembus persahabatan hingga para raja-raja. Daniel sendiri menjadi teman sahabat andalan Nebukadnezar Raja Babylon, juga sahabat Darius Raja Persia. Yang pertama, lihat konteks kehidupan yang sangat besar, yaitu Tuhan sedang bekerja untuk menyelamatkan semua orang, termasuk orang-orang hebat. Nebukadnezar sendiri walaupun terlihat sebagai seorang jenderal yang kejam dan menakutkan, kerajaannya yang menyerang dan menghancurkan Yerusalem, kota yang dianggap kudus itu, tetapi sesungguhnya Nebukadnezar sedang Tuhan pimpin. Yeremia 43:10 katakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku mengutus orang untuk menjemput Nebukadnezar, Raja Babel, hambaku itu, supaya ia mendirikan tahtanya di atas batu-batu yang telah kusuruh sembunyikan ini, dan membentangkan permadani kebesarannya di atasnya. Yang kedua, miliki iman yang kokoh. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Saudara, Tuhan membutuhkan hamba-hambanya yang beriman kuat untuk dapat bergaul dengan berhasil bersama dengan mereka yang berkedudukan dan berkuasa. Yang ketiga, kembangkan kemampuan yang terbaik. Daniel dan teman-temannya dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Saudara, orang-orang hebat tidak tertarik kepada hal-hal yang biasa-biasa saja. Kecerdasan dan kebijaksanaan, skill dan kemampuan yang tinggi sangat dibutuhkan untuk bergaul secara rohani dengan mereka. Mintalah kecerdasan, skill, kepintaran dan kemampuan yang terbaik dari Tuhan agar kita dapat menjadi hamba-hambanya yang menjangkau orang-orang yang dianggap hebat oleh dunia. Yang keempat, baptisan bukan ukuran utama. Nebukadnezar tidak pernah dibaptis, tetapi Alkitab ceritakan dia adalah seorang yang bertobat, menyembah, memuji, bahkan menyebarkan kasih Tuhan ke seluruh kerajaannya. Naaman, seorang pembesar kerajaan Aram yang berhasil ditobatkan oleh Nabi Elisa. Tetapi Naaman mengakui bahwa dia akan tetap menghadiri penyembahan berhala demi pekerjaannya sebagai kepercayaan Raja Aram. Salahkah dia? Jelas salah. Tetapi sebagai seorang petobat baru, kita harus izinkan Allah untuk menuntun mereka selangkah demi selangkah. Prinsip ini harus selalu diingat
oleh mereka yang bekerja keras untuk keselamatan jiwa-jiwa. Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi, setelah mendapatkan pelajaran Alkitab secara pribadi dengan Yesus, dia tidak langsung menjadi murid Yesus. Dia adalah secret believer. Seperti juga Yusuf dari Arimatea. Setelah penyaliban Yesus, mereka berdua tampil terbuka, menyatakan iman mereka kepada Yesus. Saudara, siapkan diri kita untuk bersahabat dengan semua orang. Khususnya, jangkaulah dan janganlah ragu untuk bersahabat dengan tulus kepada mereka yang terhormat dan berpengaruh, karena di lubuk hati mereka ada kerinduan besar untuk menyembah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Itu keren.